Puji Tuhan, selamat petang, selamat Natal bagi kita sekalian. Malam hari ini kita sama-sama merayakan Natal dan pada waktu saya meminta kepada Tuhan berdoa tentang apa yang harus disampaikan pada Natal tahun ini, Tuhan berikan kepada saya satu tema yang sungguh-sungguh seperti tadi Pak Pendeta Wiono sudah katakan, satu tema yang sungguh-sungguh penting, yaitu mujizat di malam Natal. Natal adalah sebuah mujizat. Itu sebabnya kita rayakan. Natal bukan hari hura-hura karena suatu kebiasaan yang kita lakukan setiap tahun. Tapi Natal adalah mujizat. Mujizat yang luar biasa, dan ini harus kita kembalikan lagi. Kita pahami benar-benar dan kita benar-benar menangkap apa yang menjadi mujizat di malam Natal. Mari saya ajak kita membaca satu ayat pada Lukas 2 ayat 11. Satu pesan malaikat kepada gembala, satu pesan yang sangat singkat tetapi punya makna yang luar biasa. Lukas 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah mujizat di malam Natal. Di malam Natal ini malaikat menyampaikan satu berita penting tentang mujizat Natal, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini bukan ayat yang sederhana, tapi ini adalah ayat yang luar biasa. Apa sebabnya? Paling tidak ada 6 pelajaran penting tentang mujizat yang ada dalam ayat ini. Ada 6 pelajaran penting tentang hakikat mujizat yang kita harus pahami supaya kita hidup di dalam mujizat. Pertama adalah, mujizat itu adalah sesuatu yang ajaib. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya, bagi kita manusia. Tapi hal yang biasa saja bagi Allah. Bagi Allah itu adalah suatu hal yang biasa. Tapi bagi kita adalah suatu hal yang luar biasa. Itulah mujizat. Dan ada 6 pelajaran penting tentang mujizat yang ada dalam ayat ini. Pertama adalah dikatakan hari ini. Malaikat bisa saja datang sebelumnya. Malaikat bisa saja datang kemarin. Lalu mengatakan kepada gembala, gembala, besok akan lahir juru selamat. Siap-siap ya, nanti di kota Daud kamu akan bertemu dengan juru selamat, dan seterusnya. Bisa saja. Atau malaikat bisa datang seminggu sebelumnya. Gembala, kamu kumpulkan teman-temanmu karena nanti minggu depan akan lahir juru selamat. Bisa saja. Tapi malaikat datang malam itu. Malam hari itu juga dan mengatakan hari ini. Artinya apa? Kita diajari oleh Tuhan untuk mengalami mujizat hari ini. Kita seringkali bicara tentang mujizat kemarin, yang lalu. Kesaksian-kesaksian begitu banyak. Ada orang-orang bersaksi tentang mujizat yang dialaminya kapan? Di waktu yang lalu. Itu suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang ajaib. Suatu hal yang dahsyat. Tapi itu sudah lewat, sudah lalu. Atau pihak lain juga mengharapkan mujizat. Ada orang yang berdoa dengan luar biasa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan mendatangkan mujizat. Berarti belum datang mujizatnya. Supaya Tuhan melakukan mujizat, berarti mujizat belum ada. Jadi ada orang-orang yang tersangkut pada mujizat di masa lalu, yang tertahan pada mujizat di masa akan datang. Padahal Tuhan katakan hari ini kita mengalami mujizat. Mujizat itu adalah peristiwa yang kita harus alami pada hari ini. Jadi bukan yang dulu pernah terjadi, hanya sebagai kenangan, sebagai sejarah. Juga bukan sesuatu yang hanya yang akan datang yang sedang ditunggu sebagai harapan. Bukannya tidak baik kita mengharapkan mujizat, satu hal yang baik. Bukannya tidak baik ketika kita mengenang kembali mujizat di masa lalu. Bukan tidak baik, itu satu hal yang baik. Tapi hal yang sungguh-sungguh diajarkan di sini adalah tentang mujizat hari ini. Itu sebabnya malaikat datang kepada gembala hari ini. Hari ini dikatakan tadi di sana telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini. Setiap kali saudara mengharapkan mujizat Tuhan, katakan Tuhan, mujizatmu akan terjadi hari ini. Tidak besok, tidak lusa, tapi hari ini. Amin. Yang kedua adalah dikatakan di sini, malaikat ini berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu. Mujizat itu adalah suatu kejadian nyata. Telah lahir. Telah lahir adalah suatu peristiwa nyata, bukan akan lahir.
tapi telah lahir. Adalah suatu peristiwa nyata, kejadian nyata. Jadi bukan hanya sesuatu yang sifatnya wacana. Mujizat bukan wacana. Mujizat adalah sesuatu yang sifatnya nyata, yang terjadi hari ini. Tadi sudah dikatakan hari ini dan telah lahir bagimu. Mujizat itu kejadian nyata yang terjadi, dikatakan di sana telah lahir bagimu. Berarti bagi kepentingan saudara dan saya. Malaikat tidak mengatakan telah lahir bagi mereka. Telah lahir bagi si Anu. Tidak. Telah lahir bagimu. Jadi mujizat ini adalah suatu peristiwa yang kita alami sekarang. Dan apa yang kita alami sekarang ini adalah merupakan kejadian nyata. Mujizat itu bukan sesuatu hal yang hanya dirasa-rasa. Sakit, terima mujizat Tuhan, rasanya kok kayak sembuh. Nanti pulang rumah sakit lagi. Itu bukan mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang nyata-nyata terjadi. Dan terjadinya itu adalah kita alami pada hari ini, tidak ditunda-tunda. Itu adalah mujizat yang diajarkan di sini. Dan yang dikatakan di sini adalah telah lahir bagimu. Berarti itu bagi kepentingan kita. Apa yang terjadi ini adalah bukan bagi kepentingan orang lain. Bukan bagi kepentingan Allah. Jangan sampai kita salah berpikir, oh mujizat ini terjadi adalah bagi kepentingan Allah. Kalau saudara melihat sebuah penayangan ataupun adegan sulap, ahli sulap itu mengagumkan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini teknologi sulap itu sangat maju. Luar biasa. Sehingga bisa membuat kita penonton kagumnya luar biasa. Tapi mereka melakukan sulap itu katanya adalah untuk tujuannya menghibur penonton. Oke, menghibur penonton. Tapi di sisi lain adalah demi kepentingan si penyulap. Sebab penyulap yang sulapannya jelek, sulapannya nggak karuan, sulapannya ketahuan rahasianya, saya rasa nggak bakal diundang lagi. Saya rasa bakal tidak dirasakan sesuatu hal yang hebat. Jadi ada kepentingan dari pihak penyulap itu sendiri. Satu hal yang ajaib, tapi hal yang ajaib itu adalah sesuatu yang bagi kepentingan dia. Tapi kalau di sini Allah melakukan mujizat bagi kita adalah bagi kepentingan kita. Sehingga dikatakan di sana telah lahir bagimu. Kelahiran Tuhan Yesus ini tidak bagi kepentingan Allah. Kelahiran Tuhan Yesus ini bagimu, bagi kepentinganmu. Jadi kalau kita rasakan di sini bahwa mujizat Tuhan ini patut kita rayakan. Patut kita syukuri. Patut membuat kita mengalami sesuatu hal yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan. Karena ini adalah bagiku. Satu hadiah yang luar biasa. Satu kondisi yang luar biasa yang Allah berikan bagiku. Bagi saudara dan saya. Kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Sebab kita menerima mujizat yang sangat khusus. Yaitu bagi saudara dan saya, bagi kita. Lalu dikatakan juga di sini. Apa yang dikatakan tadi, hari ini telah lahir bagimu. Dikatakan di sana, juru selamat. Ini hakikat mujizat. Hakikat mujizat itu adalah penyelamatan. Mujizat terjadi bukan untuk mencelakakan. Kita tidak menerima mujizat yang membuat kita celaka. Tapi yang akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Menyelamatkan kita dari banyak hal di mana kita tidak bisa diselamatkan. Dalam hal ini adalah menyelamatkan kita dari penghukuman. Yang tidak mungkin kita bisa lolos dari sana. Apa sebabnya? Karena kita adalah manusia berdosa. Dan manusia berdosa ini hubungannya adalah dengan kematian. Tahukah saudara bahwa dosa yang kita lakukan itu sifatnya kekal. Dosa itu sifatnya kekal. Hidup kita sudah habis di dunia ini, dosa masih mengikuti kita. Sehingga kita dibawa oleh dosa itu masuk dalam neraka. Sebagai hukuman atas dosa kita. Dosa yang kita lakukan pada sekian tahun yang lalu itu sifatnya kekal. Jadi bagaimana melepaskan diri dari kondisi dosa yang kekal ini? Ada sebuah pengampunan yang kekal yang Allah berikan kepada kita melalui apa yang dikatakan di sini mujizat juru selamat. Itu sebabnya mujizat selalu sifatnya adalah menyelamatkan atau penyelamatan. Penyelamatan dari apa? Dari kematian. Upah dosa adalah maut. Upah dosa yang kekal adalah kematian yang kekal. Sudah tidak bisa lagi diganti dengan apapun juga. Tapi di sini juru selamat ini sudah membawa kita dari kematian kekal masuk dalam kehidupan.
Bukan kehidupan biasa, tapi kehidupan kekal. Jadi sesuatu yang kekal yang diberikan ini adalah sesuatu yang kekal yang sangat kontras dengan apa yang kita alami. Ini adalah satu hal yang diberikan di sini sebagai hakikat mujizat. Jadi hakikat mujizat ini adalah juru selamat. Sehingga dikatakan di sini sebagai juru selamat. Yang hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Penyelamatan dari apa? Penyelamatan dari penderitaan kita. Ada banyak orang menderita, bukan cuma fisiknya, bukan cuma jasmaninya, tapi rohaninya, jiwanya menderita. Tapi dengan penyelamatan ini, Tuhan menyelamatkan kita dari penderitaan jasmani, tapi juga penderitaan rohani, penderitaan kejiwaan. Sehingga apa? Sehingga kita lepas dari belenggu penderitaan. Penderitaan itu sebuah belenggu. Belenggu yang boleh dikatakan tidak ada akhirnya. Sebab penderitaan yang satu menghasilkan penderitaan yang lain. Penderitaan yang satu lagi menghasilkan penderitaan yang lain. Terus seperti sebuah lingkaran setan. Kita diselamatkan oleh juru selamat dengan mujizat penyelamatan. Dari apa? Dari penyakit kita. Ketika kita mengalami satu penyakit, apalagi penyakit itu penyakit yang serius, seolah penyakit itu menggenggam kita dan tidak melepaskan kita. Tidak akan pernah melepaskan kita lagi. Dan kita mengalami kondisi yang makin merosot secara jasmani, semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Dan akhirnya kita tidak mampu melakukan apapun. Tapi juru selamat yang hadir dalam hidup kita ini melakukan mujizat. Itu sebabnya penyakit ini disembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit ini. Tuhan Yesus tidak hanya mengurangi gradasi penyakit, tidak. Dari stadium 4 kurang jadi stadium 2 itu pun mujizat. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus sembuhkan secara total. Ada hal-hal yang ajaib yang terjadi. Yang terjadi dalam diri kita ketika kita melepaskan diri kita untuk menyambut penyelamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Hal apa lagi? Kita diselamatkan dari masalah. Kita ini pinter bikin masalah. Tahukah saudara bahwa kita ini pinter bikin masalah. Tapi nggak bisa mengatasinya. Kita tuh bisa bikin masalah, nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Bikin dosa, gampang sekali bikin dosa. Tapi keluar dari dosa itu, atau menyelesaikan masalah dari dosa itu, sulit sekali. Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Bahkan yang Tuhan Yesus lakukan hanya apa? Hanya mengatakan, kamu sembuh. Kamu bangkit, selesai. Tapi ketika Tuhan Yesus mau menebus kita dari dosa kita, dia harus naik ke atas kayu salib. Tidak bisa sekedar, kamu beres dosamu. Tidak bisa, harus naik ke atas kayu salib. Dan itu tidak bisa kita lakukan. Kita serius di dalam hal ini. Kita punya masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Saudara mungkin pada petang malam hari ini membawa masalah saat datang ke tempat ini. Kalau saudara percaya mujizat Tuhan terjadi pada hari ini. Dan mujizat itu adalah juru selamat yang dilahirkan bagimu. Yang sudah terjadi untukmu. Dan ini adalah demi kepentinganmu. Dan merupakan jawaban atas masalahmu. Maka masalahmu selesai. Caranya seperti apa? Kita tidak tahu. Tapi cara Allah itu ajaib. Tidak terfikirkan oleh kita sedikit pun. Tidak terfikirkan jalan keluarnya, tapi itu jalan keluar. Kalau saya mau ceritakan, saksikan banyak sekali kesaksian yang saya alami, mungkin nggak cukup waktunya. Tapi saya singkat saja. Bahwa Allah mempunyai lebih dari 1001 macam cara untuk menyelesaikan masalah yang ruwet yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apapun masalah saudara. Percayalah mujizat Tuhan terjadi di malam Natal. Juru selamat itu menyelamatkan saudara dari belenggu masalah. Ini adalah hal yang sangat penting. Apalagi yang merupakan penyelamatan bagi kita. Juru selamat ini lahir untuk menyelamatkan kita dari apa? Dari ancaman. Dari ancaman. Orang kalau mengancam saudara dan orang itu masih ngomong. Itu kalau zaman dulu ya. Pak Wiono ini orang Jawa Timur. Dia masih tahu gaya-gaya anak Jawa Timur nakal itu. Awas ya. Keluar kelas nanti kamu gak pulang kamu. Tak pukuli kamu. Saya pukuli kamu gitu loh. Orang ngancem gitu masih ringan. Kita masih mikir, dia ngancem gitu nanti gimana ya ini. Tapi kalau orang ngancem gak pakai ngomong, nah itu yang ngeri. Kita gak tahu dia ngancem sama kita atau enggak. Tiba-tiba dia bisa melakukan sesuatu hal yang buruk bagi kita. Entah menusukkan pisau, entah mukul kita dari belakang, melempar kita pakai batu. Gak tahu kita.
Dan ancaman itu nyata. Tahukah saudara? Saudara tidak tiap hari bertemu dengan iblis. Siapa yang di sini tiap hari ketemu dengan iblis? Wah, ngeri sekali hidup saudara. Tidak ada yang bertemu dengan iblis tiap hari. Siapa yang tiap hari bertemu dengan setan? Saya pernah tinggal di rumah om saya. Om saya itu rumahnya di Situ Bondo. Daerah yang sudah sepi seperti itu dan rumahnya memang dikenal rumah yang penuh dengan setan. Kalau zaman sekarang mungkin jadi tur ke sebuah kota sengaja nyari acara yang dunia lain begitu. Itu rumah itu penuh dengan setan luar biasa. Gamelannya om saya bisa bunyi sendiri tiap malam apa gitu. Lupa saya, tapi bisa bunyi sendiri. Dan kadang-kadang kita bisa melihat bayangan-bayangan yang jelas bukan manusia. Jelas. Tapi tidak tiap hari kita lihat setan. Tapi ada yang tiap hari mendatangi saudara. Yaitu namanya kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu setiap hari akan menghampiri hati kita, menghampiri pikiran kita, mempengaruhi pandangan kita, mempengaruhi penilaian kita. Sehingga ketika saudara melihat teman saudara, harusnya saudara menilai teman saudara baik dan positif. Tapi kuasa kegelapan menguasai saudara. Saudara bisa melihat dia sebagai orang yang sedang berbuat atau merencanakan sesuatu yang buruk bagi saudara. Wah, dia pasti punya pikiran yang jelek tentang saya. Punya rencana yang jelek. Dia kayak gini dan sebagainya. Biasanya saudara nggak apa-apa. Tapi hari itu saudara mudah tersinggung. Mudah tersinggung ini membuat saudara jadi marah. Membuat saudara jadi tidak bahagia. Tidak ada damai sejahtera. Padahal tidak terjadi apa-apa. Kuasa kegelapan menyusup dalam hati saudara. Sehingga saudara menjadi orang yang mudah tersinggung. Biasanya enggak tersinggung. Tapi kali itu tersinggung. Lalu saudara mempersalahkan orang yang menyinggung saudara. Kamu sih ngomongnya begitu sih, sikapmu begitu, saya tersinggung. Harusnya kamu tidak boleh tersinggung. Tuhan Yesus tidak pernah tersinggung. Tuhan Yesus itu dihina habis-habisan. Tuhan Yesus dilecehkan. Tuhan Yesus direndahkan. Tapi di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan, Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus tidak pernah tersinggung. Saudara dan saya kan harus makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus kan. Jangan mudah jadi orang tersinggungan. Jangan mudah jadi orang yang emosinya tuh mudah meledak, sumbunya pendek. Jangan, kalau sumbu saudara pendek, panjangin sekarang. Natal ini saudara beli sumbu tambahan. Banyak hal kita perlu juru selamat. Ada banyak ancaman yang mengancam kita. Ada banyak bahaya yang kita tidak ketahui. Yang kita tidak sadari. Bahaya itu bisa mengancam kita dan kita tidak tahu bahwa itu bukan sesuatu yang direncanakan manusia. Tetapi sesuatu yang terjadi begitu saja. Tapi juru selamat menjagai kita. Hari ini, dikatakan tadi di sana. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu Kristus. Kristus adalah mujizat itu. Kristus ini adalah yang diurapi. Kristus adalah yang ditunjuk sebagai mujizat Allah ini. Sehingga kalau dijelaskan di sini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tidak ada nama lain, tidak ada orang lain, tidak ada manusia lain, atau tidak ada pihak lain. Hanya Kristus yang ditunjuk. Maka Kristus satu-satunya mujizat yang datangnya dari Allah yang dimaksudkan di sini adalah ketika siapa yang percaya kepada Kristus, berarti dia percaya dalam kehidupan mujizat itu. Dia masuk dalam kehidupan mujizat. Dia percaya juga pada mujizat. Anehnya sekarang banyak orang-orang Kristen yang mengaku diri percaya pada Kristus, tapi tidak percaya pada mujizat. Oh, siapa bilang Pak Andri kami percaya? Percaya kalau pendetanya nanya, percaya mujizat? Amin. Semua ngomong seperti itu. Tapi dalam hatinya, apa ya benar ya? Apa kayak gitu sih? Benar gak sih? Masalahku ruwet loh. Persoalanku banyak loh. Utangku, waduh numpuk. Apa bisa ya? Menyaksikan mujizat itu. Sanksi terhadap mujizat. Berarti saudara sanksi terhadap Kristus. Karena Kristus itulah mujizatnya. Kristus itulah mujizatnya. Di dalam diri Kristus itu ada mujizat yang luar biasa. Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang maha luar biasa. Merendahkan diri menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Ini mujizat yang luar biasa. Ini satu hal yang dahsyat, satu hal yang luar biasa. Kita ini siapa? Kita tuh debu. Sebetulnya kita tidak ada artinya apa-apa. Mengapa oleh Allah diperdulikan sehingga kita ditebus dengan mati-matian? Padahal kita ini adalah manusia yang sebetulnya sudah menyakiti hati Allah. Jauh sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, manusia sudah melukai hati Allah.
Saudara dan saya begitu sering kita melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Allah. Dan ini adalah hal yang kita lihat sebagai mujizat yang luar biasa. Yaitu Kristus. Kristus adalah mujizat itu. Sehingga yang percaya kepada Kristus, percaya kepada mujizat itu. Sebaliknya, yang tidak menerima Kristus, dia tidak bisa menerima mujizat itu. Dia tidak bisa menerima mujizat itu. Pernah suatu ketika ada seorang jemaat kami yang mengajak saudaranya, bukan Kristen, yang dalam kondisi buta. Dan datang kepada ibadah kami dan minta didoakan, padahal dia bukan Kristen. Sehingga saya perlu bertanya, apakah Bapak percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Dia bingung, dia diam. Saya tanya, apakah Bapak kenal Tuhan Yesus Kristus? Enggak kenal. Dia mulai bisa jawab, jujur. Apakah Bapak tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Tidak tahu. Dia ini bukan orang Kristen. Sehingga pada waktu mau didoakan, perlu dijelaskan dulu. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa yang menjadi manusia. Yang mampu melakukan apapun juga dan mampu mengangkat kebutaanmu. Sudah tahu sekarang? Udah. Oke, kalau sudah tahu, percaya sekarang? Percaya pada Tuhan Yesus ini? Sebab kalau tidak percaya nggak ada gunanya. Biar 10 pendeta, biar 100 pendeta, 1000 pendeta doain dia nggak bakal sembuh. Karena dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kalau dia percaya kepada mujizat itu, kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia percaya kepada mujizat itu, maka apapun juga bisa terjadi. Saya tidak punya karunia untuk menyembuhkan. Saya tahu karunia apa yang Tuhan berikan pada saya dan apa yang tidak Tuhan berikan. Karunia menyembuhkan tidak. Tapi saat itu saya doakan orang ini, begitu dia membuka matanya, dia bisa melihat cahaya. Dia bisa melihat cahaya. Kita tes, mana lampu Pak? Di sana, dia betul semua. Dia belum bisa melihat wajah orang, tapi dia bisa melihat cahaya. Dan mujizat itu diproses. Mungkin rencana Tuhan ya untuk proses, tidak langsung bisa melihat sama sekali ya. Mungkin kalau bisa melihat seperti tadi, kisah tadi, Ana yang bisa melihat, mungkin akan kaget luar biasa. Ini adalah satu hal, bahwa orang yang tidak menerima Kristus, maka dia tidak akan menerima mujizat. Tapi siapapun juga, Kristen ataupun bukan, kalau dia percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka dia akan bisa mengalami mujizat Tuhan. Ini yang perlu kita pegang. Prinsip ini yang perlu kita pegang. Kita adalah orang Kristen, tetapi jangan terbelenggu oleh kekristenan itu dan merasa kekristenan itu yang luar biasa. Bukan. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus Kristus, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kalau kita bersandar pada Tuhan Yesus, kalau kita ini hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kita hidup di dalam mujizat. Kalau saudara tiap hari hidup dalam Tuhan Yesus, berarti saudara tiap hari hidup dalam mujizat. Nah kalau saudara hidup dalam mujizat, apalagi yang perlu saudara takutkan? Apalagi yang perlu saudara khawatirkan? Semua yang tidak mampu kita lakukan, mampu Kristus lakukan. Sehingga dikatakan di sini, ayat tadi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Mujizat itu akan langsung terhubung dengan mereka yang memposisikan Kristus sebagai tuannya. Ingat posisi Kristus itu banyak loh. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang baik. Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Tuhan Yesus adalah guru kita. Tuhan Yesus bahkan nabi kita. Tapi yang paling penting di sini malaikat jelaskan. Tuhan Yesus harus menjadi Tuan, Lord. Menjadi Tuhan bagi kita. Kita harus memposisikan Kristus sebagai Tuan kita. Apa artinya? Kalau saudara berhadapan dengan Tuan, dengan pihak yang memiliki saudara, Tuan zaman dulu itu, Lord zaman dulu adalah yang memiliki kita. Saudara pasti akan menundukkan diri. Saudara pasti akan menyerahkan diri saudara. Tunduk, menyerahkan diri. Itu sikap kita kepada Tuhan. Kalau sebagai sahabat ya. Ada buku-buku yang saya baca. Orang itu menulis tentang Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Sehingga dia bicaranya itu bicara bahasa ya sahabat. Bahasa sahabat, bahasa sehari-hari, bahasa yang santai. Mungkin Tuhan Yesus dipanggil, hey bro, itu ya. Marah nggak Tuhan Yesus? Nggak marah, Tuhan Yesus sabar. Tuhan Yesus sabar sekali. Cuma kita nggak pas posisinya. Boleh-boleh saja tapi nggak pas. Posisi yang pas adalah dia Tuhan, kita hamba.
Sehingga kita menundukkan diri. Sehingga kita benar-benar menyerahkan diri kita ke dalam tangan Sang Tuhan. Dalam hidup kita, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan atau saudara yang menjadi Tuhan? Kalau Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan, saudara tidak akan bertindak sebelum Tuhan Yesus menunjukkan apa yang harus saudara lakukan. Tuhan, silahkan Tuhan tunjukkan apa yang harus hambamu ini lakukan. Itu seorang hamba. Seringkali saat ini itu banyak hamba-hamba yang sok menjadi Tuhan. Merasa dirinya itu hebat, pandai, sok menjadi Tuhan. Sok lebih tahu dari Tuhan Yesus. Ada banyak bagian, banyak hal dalam hidup kita yang tidak kita ketahui. Tinggalkanlah itu sebagai suatu bagian misteri. Yang nanti akan saudara tanyakan ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Saya punya banyak pertanyaan pada Tuhan Yesus nanti kalau bertemu muka dengan muka. Saya mau tanya banyak hal yang saya tidak mengerti. Kita harus membawa hati kita untuk tunduk dan menyerahkan diri. Inilah aku Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan Yesus Tuhan bagi saudara, maka saudara tidak akan berontak, tidak akan melawan. Hei, kamu, pergi kamu ke Niniwe. Malah pergi ke Tarsis. Itu bukan seorang hamba. Hamba itu kalau disuruh pergi kemanapun juga, sampai masuk ke gua singa, tetap dia masuk, dia nggak berontak. Disuruh masuk ke dapur api, dia tetap masuk dapur api. Itu hamba. Saudara dan saya menempatkan Kristus itu sebagai apa? Dikatakan di sini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang bahkan sungkan ngomong bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Ketika diajak ngomong sama temennya yang bukan orang Kristen. Temennya itu ngomong, ya kami tahu Yesus itu adalah nabi. Betul, nabi. Tapi bagi saya, dia adalah Tuhan saya. Tuhan saya. Oleh karena itu, saya akan menjalankan apa yang menjadi rencananya. Walaupun saya tidak mengerti, walaupun itu tidak enak buat saya, bukan bagian yang nyaman buat saya, satu bagian yang penuh dengan tantangan, saya tetap jalani. Karena saya adalah hamba Tuhan yang namanya Kristus. Di situ baru terjadi mujizat Tuhan. Di situ baru terjadi mujizat Tuhan. Sebab apa? Ketika saudara mempercayakan hidup saudara kepada Sang Tuhan, maka Sang Tuhan inilah yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Bukan saudara lagi. Bukan kita lagi. Kita ini kemampuannya seberapa sih? Tapi ketika Sang Tuhan bertindak, maka tidak ada yang bisa dibatasi. Lalu dikatakan di sini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Satu hal yang luar biasa. Kalau tadi mujizat itu terjadi di waktu yang Allah tetapkan. Kapan Allah tetapkannya? Hari ini itu Allah tetapkannya. Sekarang bukan cuma di waktu yang Allah tetapkan, tapi di tempat yang Allah tentukan. Yaitu di kota Daud. Kalau seandainya kita tidak berada di posisi yang tepat, walaupun hari ini mujizat akan datang pada kita, tapi kita tidak berada pada posisi yang sesuai yang ditentukan oleh Tuhan, mujizat tidak akan kita alami. Sama seperti ketika saudara mendapat kupon hadiah, yaitu saudara mendapat sebuah handphone yang kualitas terbaik dan itu free, hadiah, gratis. Tapi ada tanggalnya. Tanggalnya itu adalah tanggal 24 Desember 2016. Saudara sudah pas tanggalnya, hari ini datang. Saudara datang ke tokonya. Saudara nunggu lama, sebentar ya Pak ya. Nunggu lama sampai tokonya tutup akhirnya. Loh ini saya mau nukarkan nih hadiah. Oh salah Pak, itu di toko sebelah sana. Waduh, salah tempat. Ngantrinya salah tempat. Makanya kalau saudara ngantri ya, zaman dulu tuh paling sering tuh ngantri bioskop, ngantri apa. Lihat dulu nih antrian nih, ngantri karcis atau ngantri ke toilet ini. Saudara sampai di depan, toilet. Salah tempat, hati-hati. Mujizat terjadi di waktu Tuhan, di tempat Tuhan. Tuhan tunjukkan. Apa artinya? Artinya mujizat itu sepenuhnya adalah inisiatif dan wewenang Allah. Tidak ada satu bagian pun yang kita bisa diktekan. Tuhan, mujizatmu sekarang dong Tuhan. Oh, Tuhan bilang bukan hari ini, bukan harinya ini, nanti. Tuhan, sekarang di sini dong Tuhan mujizatnya. Tidak bisa. Tuhan itu punya wewenang penuh,
punya hak prerogatif yang luar biasa untuk menentukan waktu dan tempat mujizat. Saudara belajar 6 perkara dari ayat ini yang mengatakan hari ini, itu pertama, telah lahir bagimu juru selamat, yang ketiga, keempat yaitu Kristus, kelima Tuhan, keenam di kota Daud. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.